Nah, sekarang kita berlogika. Menurut logika, ini menyerang tidak? Menyerang. Ini logika, ini menyerang. Jadi antara pernyataan tidak menyerang dengan tindakan jauh berbeda. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Kainama mengatakan bahwa mereka itu selama ini tidak sedang berusaha untuk menyerang agama Kristen, orang Kristen, atau kitab sucinya orang Kristen, bahkan Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya apa yang menjadi alasan mereka? Mari kita dengarkan pernyataan dari Kainama berikut ini. Saya Kainama sangat bangga punya adik-adik yang juga luar biasa di channel YouTube sebagai apologet muslimin, bukan untuk menyerang, menistakan, menghina, apalagi menghujat agama Kristen, apalagi kitab sucinya, apalagi Yesusnya. Tidak, sama sekali tidak. Melainkan untuk memberikan paparan sebagai gambaran pembelaan mu'alaf dan muslimin wal muslimah yang punya channel YouTube atau yang tampil di YouTube, pembelaan terhadap iman kami dan juga pagar kepada saudara kami muslimin wal muslimah dan juga mu'alaf. Demikian. Dia mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya tidak sedang menyerang kekristenan, tidak sedang menyerang agamanya, tidak sedang menyerang imannya, bahkan tidak sedang menyerang Tuhannya orang Kristen. Dia mengatakan dia bangga dengan apologet Kristen, apologet Islam, ya. Maksudnya dia mengatakan dia bangga dengan apologet Islam, teman-teman dia seperti Donditan, kemudian ada banyak ya apologet, saya sampai lupa, mereka itu begitu banyak apologet Islam yang terus berusaha untuk buat kami menyerang. Tapi buat Kainama bukan menyerang. Nah, alasan Kainama itu apa? Dia mengatakan bahwa mereka justru sedang melakukan defense atau memagari semacam bentuk klarifikasi kepada banyak orang. Ini yang membuat saya bingung, teman-teman. Bingungnya begini. Mereka yang menyerang, tapi mereka yang mengatakan mereka sedang melakukan pembelaan. Kan dia mengatakan kami melakukan pembelaan terhadap iman kami. Lah selama ini kan yang sering kali menyerang itu kan dari pihak mereka. Tidak semua muslim, khusus orang-orang ini yang selalu tiap hari mengotak-ngatik isi Alkitab, membongkar pasang, menggonta-ganti, menukar-nukar, bahkan isi Alkitabnya diganti dengan kata-kata mereka. Itu yang mereka lakukan. Tetapi pernyataan dia justru mengatakan bahwa mereka sedang melakukan pembelaan. Pertanyaan saya satu, yang dibelanya apa? Apa yang mereka bela? Sementara yang mereka lakukan adalah menyerang keimanan, kekristenan, menyerang konsep-konsep ajaran Kristen, menyerang Alkitabnya orang Kristen. Bahkan Tuhan Yesus mereka serang. Tapi dia mengatakan mereka justru melakukan pembelaan. Yang dibelanya apanya? Ya kan? Coba jelaskan dulu gitu loh. Apanya yang dibela gitu loh. Pembelaannya dalam bentuk apa? Maksudnya apanya gitu loh. Sementara yang diserang adalah pihak kami. Kedua, kalau misalkan dia mengatakan melakukan pembelaan seperti kami apologet Kristen melakukan defense atau pembelaan, maka yang kami lakukan adalah menjelaskan apa yang menjadi tuduhan, ya kan? Tuduhan mereka. Jadi kita bela, lalu kita menjelaskan kembali. Nah, kalau mereka terbalik, justru yang mereka jelaskan adalah isi Alkitab dan memutarbalikkan fakta kebenaran, membangun kebenaran baru.
Itu yang mereka lakukan. Makanya saya tanyalah, yang dibelanya apanya? Kalau membela, misalkan ada orang yang menyerang tentang Al-Quran umpamanya, maka yang dibela isinya. Bahwa pernyataan orang itu salah, bahwa pernyataan orang itu keliru, bahwa pernyataan orang itu tidak benar, bahwa apa yang dikatakan orang itu sesat, bela Al-Qurannya. Tapi pernyataan dia beda. Dia mengatakan dia sedang membela Islam, tapi justru dengan kajian-kajian merusak dan membohongi isi-isi firman Tuhan. Itu yang aneh gitu loh maksudnya. Belanya apanya gitu. Justru melakukan serangan kan gitu. Maksudnya dengan menyerang agama orang itu membela. Dari awal dia kan menjadi seorang mualaf dan teman-teman yang lain langsung di YouTube melakukan serangan. Tapi dia mengatakan membela. Nah, pertanyaan saya begini. Benarkah mereka tidak menyerang kekristenan? Benarkah tidak melakukan itu? Video kedua yang akan saya tunjukkan ini teman-teman, masih video yang sama yang saya tunjukkan tadi. Jadi masih satu ruangan video yang sama. Dan apa yang dilakukan oleh Kainama berikut ini. Kita lihat cuplikan video ini. Nah, kalau ada kata sepupu ini kita bingung. Berarti dari mana saudaranya ini? Sedarah ini. Ini sedarah ini ya. Sedarah. Walaupun dia tidak dari sperma ya. Yesus ini dipercaya tidak dari sperma. Tapi paling tidak dia lahir dari rahimnya Maria. The Virgin Mary. Putri Eli Yoakim. Eli Amram dan Ibunda Hana. Ya. Biar bagaimana dia masih punya darah dan daging. Sehingga darahnya Virgin Mary itu ada sama dia kan. Logika ya. Ketika beliau ada di dalam rahim Virgin Mary, tidak mungkin tidak darahnya Virgin Mary itu ada sama dia. Darah, sel-sel, lalu makanan dari apa? Dari tali pusar itu. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia manusia. Nah, teman-teman, dua hal yang saya mau nyatakan dari apa yang disampaikan oleh Kainama pada video yang kedua ini. Yang pertama, kita masih menyambung pernyataan yang pertama. Dia mengatakan tidak menyerang, tidak menghina, tidak melecehkan, tidak menyatakan yang salah. Dia mengatakan begitu. Dari semua cuplikan video yang bisa kita dapatkan dari ceramah-ceramah, pernyataan-pernyataan Kainama, jelas semuanya menunjuk pada serangan. Pada video ini, menurut teman-teman, ini serangan atau bukan? Ini serangan, ini tuduhan, iya kan? Tapi dia bilang kami tidak menyerang, kami tidak menuduh, kami tidak menyatakan yang salah. Ini apa ini? Ini masih video yang sama teman-teman, bukan video yang lain yang saya ambil, masih dalam satu frame, satu video yang sama. Pada detik sebelumnya, menit sebelumnya dia bicara tidak menyerang, pada menit setelahnya dia justru menyerang. Lalu dia menggunakan kata logika ya, logika. Teman-teman tadi mendengarkan ada kata logika. Nah, sekarang kita berlogika. Menurut logika ini menyerang tidak? Menyerang. Ini logika, ini menyerang. Jadi antara pernyataan tidak menyerang dengan tindakan jauh berbeda. Menyerang. Mulut bicara tidak, tindakan berkata iya. Itu bagian pertama dulu ya pada video kedua. Kemudian bagian kedua. Mari kita luruskan dulu apa yang menjadi logika yang salah bagi Kainama. Gini, saya berikan judul gini. Logika membunuh akal. Jadi logika Kainama mati. Logikanya membunuh akalnya dia. Dia menaruh sebuah logika pada keberadaan Yesus sebagai manusia. Yesus punya darah, punya daging, punya tulang, punya urat, ya kan?
Kemudian waktu dikandung oleh Maria, Yesus mendapatkan asupan makanan dari Maria. Kemudian tali pusernya, semua hal-hal yang sifatnya dengan itu. Yesus punya daging, logika kata Kainama. Maka berarti Yesus manusia. Dia menjelaskan sambil berpikir, sambil berusaha untuk jangan sampai lost control. Lost control, sehingga dia mulai mikir, berarti dia manusia. Kalau punya daging, punya tulang, punya urat, punya darah, berarti manusia. Logikanya. Kayak nama, kuda juga ada daging. Kuda itu ada daging, ada tulang, ada darah. Tapi dia bukan manusia. Logika lagi di orang satu ini. Logika dia membunuh akal sehatnya, sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk berlogika dengan sehat. Ya memang namanya punya daging, punya darah, punya tulang. Selain manusia, hewan juga punya. Memang punya. Yang dia tidak pahami bagaimana konsep Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang tidak mampu dipahami oleh dia dan kawan-kawannya. Oleh dia dan sebagian besar mereka tidak memahami tentang bagaimana Yesus sebagai manusia sejati, lalu kemudian sebagai Tuhan. Kalau hanya menilai dari sudut pandang punya daging, punya tulang, punya urat, lalu dia manusia tok, tidak ada ketuhanan di dalam diri dia. Kita percaya kitab suci itu adalah firman Allah. Kitab suci itu adalah firman Allah. Perkataan Allah. Berarti bisa dibilang itu adalah Allah sendiri. Karena dia bicara melalui kitab suci firman Allah. Pertanyaannya, kitab suci yang kita pegang itu terbuat dari kertas. Oke? Kertas. Tulisannya itu dari tinta. Kalau dari kertas, dari tinta, mungkinkah itu firman Allah? Kita mau jawab apa nih? Firman Allah enggak itu? Kan kertas. Satu bentuk buku tebal berapa halaman yang kertas. Kalau disobek ya sobek. Sobek. Kalau kita sobek sengaja ya sobek. Kertas. Tapi kita beriman bahwa kitab suci itu adalah firman Allah. Yang di dalamnya terkandung firman Allah. Meskipun dia terbentuk dari sebuah kertas yang fana, kertas yang bisa dibakar, bisa disobek. Kalau kena air dia lecet, dia hancur. Tapi dia firman Allah. Begitu juga dengan Yesus. Dia menggunakan tubuh manusia yang berdaging, berurat, bertulang, berdarah. Tapi dalam kepribadian dia sebagai Yesus, dia adalah Tuhan. Ini yang gak nyampe di mereka. Tidak sampai di otak mereka. Sehingga logikanya Kainama terbunuh sendiri. Sehingga dia bingung. Berarti dia manusia. Kan punya tulang, punya daging. Dalam keadaan sebagai manusia memang dia punya daging, punya tulang. Itu tidak bisa dibantah. Memang dia punya daging. Maka itu ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah. Lalu dalam konsep keimanan kekristenan, darah itulah yang menyucikan kita manusia dari setiap dosa kita. Harus ada darah. Kalau dia datang tidak dalam kondisi darah, hantu namanya. Hantu kalau dia tidak ada darah, dia tidak punya daging, hantu namanya. Dia manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia punya daging, dia punya tulang, dia punya urat. Tapi sebagai Tuhan yang sejati, dia ada di dalam pribadinya Yesus. Itu dia teman-teman. Tapi logika Kainama ini, logikanya aja dia nggak nyampe. Apalagi menggunakan iman, udah nggak nyampe sudah. Ya kan? Dia bilang tidak menyerang, logikanya tidak menyerang. Tapi ini dia menyerang, logikanya masuk akal nggak? Enggak. Logika dia mati sudah. Gitu teman-teman. Saya berharap kita semua harus membuka pikiran kita. Berpikir dengan cermat, jangan terburu-buru. Seperti Kainama.
Mikir dulu baru ngomong. Jangan sudah ngomong baru mikir. Ya kan? Nah, dan saya tetap berdoa buat teman-teman semua, subscriber, teman-teman yang menonton, sekedar menonton channel ini, semua kita diberkati oleh Tuhan. Baik yang mendukung channel ini, maupun yang tidak suka dengan channel ini, saya doakan kalian semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita jumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.